masing-masing selalu berhati-hati dan waspada dimanapun teman-teman berada. Baik teman-teman, sebelumnya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rozana Inayatibillah, bisa dipanggil Roza atau Rozana. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, kita akan membahas tentang metode keteladanan yang diterapkan dalam pendidikan, terutama pendidikan Islam. Dan berhubung ini adalah podcast pertama saya, apabila nanti ketika saya menyampaikan materi pembahasan ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman semua. Baik, langsung saja ke pembahasan. Keteladanan. Ketika kita mendengar kata keteladanan, apa yang ada di pikiran kita? Ya, ketika kita mendengar kata keteladanan, itu pasti berkaitan dengan perilaku seseorang, dengan tingkah laku seseorang, yang mana tingkah laku atau sikap orang itu bisa dijadikan role model, bisa ditiru oleh orang lain. Dalam sebuah jurnal yang saya baca, yang mana menyoroti permasalahan sosial atau fenomena sosial yang dialami oleh anak-anak masa sekarang, yakni mereka mengalami krisis keteladanan. Seperti yang kita ketahui secara psikologi, anak-anak memiliki kecenderungan untuk meniru lingkungannya, perilaku orang-orang di sekitarnya. Dan juga kita tahu bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah saja. Pendidikan ada yang informal, yaitu di rumah, yang mana orang tua memegang peranan utama dalam pendidikan di rumah. Ketika di sekolah, pendidikan formal, maka para guru yang menjadi pelaku utama pendidikan di sana. Kemudian ada pula pendidikan non formal, yakni pendidikan di masyarakat, di lingkungan sekitar. Maka masyarakat yang menjadi peran utama dalam pendidikan anak. Sebagai salah satu contohnya adalah ketika orang tua si anak aktif menjalankan ibadah sholat. Ditambah lagi mereka mengerjakannya di masjid, maka secara otomatis si anak akan melihat dan dia akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya, dan itu dilakukan terus-menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan yang baik. Oleh karena itu diharapkan untuk para orang tua, guru, serta masyarakat pada umumnya agar memiliki sifat yang baik, perilaku yang baik, yang ketika dilihat oleh anak-anak mereka menirunya juga baik, dan hindari untuk memberi contoh, memberi teladan yang buruk, karena itu berpotensi akan ditiru oleh anak-anak. Maka sebagai figur teladan, ketika lingkungan tadi, lingkungan rumah yaitu orang tua, lingkungan sekolah yaitu para guru, lingkungan masyarakat yaitu masyarakat sendiri, diharapkan menjadi figur teladan yang baik, yang bisa dicontoh, yang bisa menjadi contoh, yang bisa menjadi teladan bagi anak-anak, agar mereka memiliki kebiasaan yang baik,
agar mereka dapat meminimalisir pengaruh negatif dari perkembangan zaman saat ini yang sangat tidak terkendali apabila anak-anak berada di lingkungan yang salah, lingkungan yang tidak bisa memberikan teladan yang baik, tidak bisa memberi contoh yang baik, maka akan berdampak yang tidak baik pula bagi anak-anak. Dan apabila membahas tentang pendidikan Islam, maka tidak lepas pastinya acuannya adalah Al-Quran dan hadis. Dan figur teladan yang patut dijadikan teladan tidak lain adalah Nabiullah Muhammad SAW, yang mana pada diri beliau terdapat suri tauladan yang baik. Beliau ada uswatun hasanah, yang mana beliau merupakan sosok inspiratif, sosok yang memiliki akhlak yang sempurna, sehingga sangat cocok dijadikan acuan bagi para pendidik, para orang tua, para anggota masyarakat secara umum dalam perilakunya sehari-hari. Dengan begitu diharapkan para orang tua, para guru dan masyarakat pada umumnya bisa menjadi contoh bagi anak-anak yang mana mereka memang membutuhkan sosok figur teladan untuk mempersiapkan diri mereka, mempersiapkan akhlak mereka agar selalu berpegang, selalu bersesuaian dengan Al-Quran dan hadis. Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode keteladanan ini adalah salah satu metode yang efektif jika diterapkan, mengingat memang anak-anak pada zaman ini membutuhkan sosok figur teladan yang mana bisa memberikan mereka contoh, dapat memberikan mereka teladan untuk mempersiapkan akhlak mereka, diri mereka menghadapi kehidupan mendatang, serta menanggulangi dari segala pengaruh negatif dari perkembangan zaman itu sendiri. Adapun tuntutan bagi para orang tua, para guru dan anggota masyarakat pada umumnya agar mereka memiliki sifat, memiliki perilaku yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, agar mereka ini dapat menjadi teladan, dapat menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Dan dibutuhkan sinergitas antar tiga lingkungan pendidikan ini agar dampaknya kepada anak akan lebih baik. Mungkin sekian penjelasan dari saya, hanya sedikit yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.